Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan English Premier League antara Newcastle versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal secara dramatis dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Arsenal berada di peringkat nomor 2 dengan selisih 2 poin dari Liverpool. Dan Newcastle United dengan kekalahan ini berarti untuk sementara masih berada di zona papan bawah, tepatnya di peringkat nomor 15, satu peringkat di bawah Manchester United dan dengan selisih 1 poin dari Manchester United di klasmen English Premier League. Memang kita masih berada di awal musim, tapi tentu saja awal musim ini sangat penting bagi tim seperti Arsenal yang punya ambisi untuk bisa menjadi juara dengan pelatih mereka Mikel Arteta. Apalagi pada saat di awal musim ini Manchester City belum panas dan juga Liverpool sudah gaspol. Jadi sangat penting bagi Arsenal untuk meraih kemenangan semalam jika mereka ingin lebih dekat ke Liverpool alias pepet Liverpool, sehingga mereka juga punya pressure. Karena kita lihat bahwa tim-tim besar lainnya memang masih kesulitan untuk bisa bermain secara konsisten. Walaupun City sekarang perlahan-lahan ya mulai naik ke zona papan atas. Dan memang di atas kertas Arsenal lah yang diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan. Tapi seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa dalam 3 pertandingan terakhir atau head to head antara Newcastle versus Arsenal di English Premier League, Newcastle selalu meraih kemenangan. Bahkan di pertemuan musim lalu, Newcastle bisa menang di kandang mereka sendiri dengan skor 1-0. Dan gol dicetak oleh Alexander Isak, pemain yang sekarang sudah membela Liverpool. Jadi tentu Arsenal punya tugas yang berat untuk meraih kemenangan. Tapi kita tahu musim ini Arsenal skuadnya jauh lebih mewah, bahkan jauh lebih dalam. Karena terbukti bahwa dalam 2 pertandingan terakhir berikut pertandingan semalam, ada pemain dari bangku cadangan yang bisa membuat perubahan dan juga menyelamatkan Arsenal dari kekalahan. Bahkan di pertandingan semalam Arsenal bisa meraih kemenangan. Meskipun saya yakin bahwa fans dari Liverpool atau juga Tottenham mengira bahwa Arsenal akan kalah. Karena sangat sulit bagi Arsenal untuk bisa mencetak gol dari open play. Kenapa? Bukan saja persoalan finishing. Karena sebetulnya eksekusi mereka ini sudah bagus. Tapi kiper Newcastle lagi jago-jagonya, Nick Pope. Sebelum pertandingan melawan Arsenal, dia telah mencatat 4 clean sheet dari 5 penampilan sebelumnya. Memang sulit untuk bisa membobol gawang dari Nick Pope ini. Bahkan Newcastle tuh walaupun ya belum banyak mencetak gol, mereka tim yang paling sedikit loh yang baru mencetak gol sebelum pertandingan melawan Arsenal, hanya 3 gol. Ya karena memang mereka kehilangan Isak dan pemain baru yang mereka beli itu Visa cedera dan juga Woltemade ya belum menemukan performa terbaiknya meskipun dia mencetak gol semalam. Jadi memang sulit lah bagi mereka sementara ini untuk mencetak gol. Kemudian Anthony Gordon juga karena mendapatkan kartu merah melawan Liverpool, ya dia akhirnya tidak bisa bermain ya untuk beberapa pertandingan, namun dia bisa comeback. Tapi ya pertahanan mereka memang solid dengan adanya Fabian Schär, dengan juga Sven Botman, dengan juga Dan Burn. Ada juga tentunya Trippier yang ya ternyata tidak dipasang ya di pertandingan semalam, tapi masuk sebagai pemain pengganti. Jadi gak gampang juga. Dan kita lihat Nick Pope banyak sekali melakukan penyelamatan kan. Ya karena memang dia kiper yang bagus didukung dengan defense yang kuat. Jadi ini bukan masalah soal para pemain Arsenal gak bisa finishing. Sudah bagus eksekusi-eksekusinya. Ada peluang yang dari jarak dekat, ada peluang yang dari jarak di luar kotak penalti atau di tepi kotak penalti. Tapi memang lagi on fire Nick Pope, sehingga kalau kiper lagi on fire itu sulit sekali untuk bisa membobol gawangnya. Dan Newcastle ini mainnya kan ya memang sistemnya ini gerasa gerusuk. Pokoknya hajar kiri, hajar kanan, tekan terus para pemain tim lawan, kejar bola lah kemanapun bola itu bergulir. Jadi agak gampang juga bagi para pemain Arsenal dengan mulai padatnya jadwal. Plus kita tahu beberapa pemain Arsenal mulai mengalami cedera. Ya, jadi memang ini bukan mudah bagi Arteta untuk meraih kemenangan bersama timnya di kandang Newcastle. Dan secara permainan Arsenal tampak begitu nyaman dengan ball possession mereka, dengan progressive passing mereka, dengan jumlah peluang yang mereka ciptakan. Tapi saya agak was-was nih, saya kan siaran nih pertandingan ini semalam di SCTV, dan di awal saya sudah mengatakan bahwa Newcastle nih pasti nih akan memberikan tekanan kepada para pemain Arsenal, walaupun memang mereka defensif. Pasti mereka defensif lah lawan Arsenal itu. Gak mungkin mereka keluar menyerang, kan bahaya counternya Arsenal. Tapi
sekali nyerang tuh mereka bisa menciptakan kepanikan walaupun mereka tidak selalu menciptakan peluang. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari back-back Arsenal. Memang ada kepanikan tuh. Sehingga memang akhirnya pada saat halftime kan Mosquera ditarik, mungkin juga Mosquera gak fit, tapi kelihatan tuh mulai panik. Pada saat Saliba masuk lebih tenang defense dari Arsenal. Itu kan salah satu perubahan di line up yang Arteta lakukan. Tidak memainkan Saliba dari awal, tapi memainkan Mosquera. Tapi agak panik juga tuh ketika ada counter dari para pemain Newcastle. Tapi yang saya gak nyangka Newcastle bisa mencetak gol lebih dulu. Nah, dengan cara yang biasa Arsenal mencetak gol dari set piece, ini menarik sekali sih. Golnya bagus sekali, Tonali yang memberikan umpan dan Woltemade bisa mencetak gol. Ketika Newcastle sudah unggul 1-0, wah saya pikir ini udah berat nih bagi Arsenal untuk comeback. Bukan artinya tidak bisa, tapi berat. Karena pemain-pemain yang dimainkan dari awal itu, ya kita lihat nggak kreatif. Mereka main direct dan mereka terburu-buru mengambil keputusan untuk shooting. Yang sedikit banyak memudahkan juga Nick Pope untuk melakukan penyelamatan. Tapi kita lihat ada kejadian kontroversial ketika Gyökeres itu yang kita lihat sepertinya dilanggar. Tapi kemudian wasit setelah melihat monitor di pinggir lapangan dan juga mendapatkan panggilan ya sebelumnya dari wasit yang berada di ruang VAR, akhirnya tidak memberikan penalti. Padahal awalnya tuh dia sudah kasih penalti dan penjelasannya adalah bola juga terkena kaki dari Nick Pope. Padahal kalau saya lihat ada juga kontak ke Gyökeres. Ya seperti inilah kontroversi yang sekarang terjadi di Liga Inggris. Tapi kan para pemain Arsenal ini mentalnya gak down. Nah artinya mental mereka kuat juga. Ini yang diperlukan kan, mentality dari para pemain Arsenal agar mereka akhirnya bisa menjadi juara. Walaupun memang masih panjang, musim ini masih panjang. Tapi kemenangan semalam itu menunjukkan bahwa para pemain Arsenal itu punya mental yang kuat. Dan Arteta tidak menunggu waktu lama ketika dia memainkan Odegaard. Nah pada saat halftime, pada saat ada diskusi antara kita tuh, pada saat saya siaran saya mengatakan, ini seharusnya Odegaard masuk. Kenapa? Karena Arsenal perlu juga mengatur tempo dengan tim yang main defensif dan juga coba counter terus. Jadi harus agak tenang dikit, jangan ya istilahnya terburu-buru. Newcastle gerasa-gerusuk itu biasa mereka main, tapi Arsenal gak boleh main seperti itu. Bahkan Saka saja diganti kan. Nah artinya Arteta ini gak takut juga untuk membuat perubahan demi kebutuhan timnya. Ya kan, pertama Saliba masuk, terus Calafiori keluar, Merino masuk. Nah terus Martinelli masuk, walaupun Martinelli gak banyak memberikan ini ya kontribusi. Tapi Merino kemudian bisa mencetak gol ketika Rice memberikan umpan dan Merino bisa melakukan backheader. Nah ini gol yang sangat krusial dan di menit ke-84 loh. Saya kira nih Arsenal akan kalah atau kemungkinan draw. Feeling saya draw lah. Ini mungkin menit 70, 75 gol. Tapi sampai harus menunggu menit 84. Itu pun pemain pengganti. Oke, sudah 1-1. Tapi yang menarik pada saat additional time atau injury time itu 8 menit. Di televisi itu, di layar televisi ditunjukkan Arteta itu mengatakan kepada para pemainnya 8 menit. Itu indikasi bahwa Arteta ingin para pemainnya keluar nyerang cetak gol. Dan memang luar biasa sekali peluang dari Arsenal. Seharusnya dari open play bisa mencetak gol. Tapi ya itu, ketika kipernya lagi bagus, kiper tim lawan sulit sekali bagi mereka. Tapi akhirnya nih kan yang terjadi kan di luar dugaan juga ya, ketika Odegaard yang memberikan umpan dan Gabriel bisa mencetak gol. Wah luar biasa loh. Ini yang saya pikir dibutuhkan oleh para pemain Arsenal, yaitu para pemain lain yang bisa masuk dari bangku cadangan untuk bisa mengubah jalannya pertandingan. Karena Odegaard juga terlibat dalam proses gol pertama ketika dia memberikan umpan kunci dulu kepada Rice sebelum Rice memberikan umpan ke dalam kotak penalti yang Merino menyundul dan mencetak gol. Kemudian Odegaard juga memberikan assist dari corner yang Gabriel mencetak gol. Tapi satu PR yang harus dibenahi oleh para pemain Arsenal yaitu finishing. Terlepas Nick Pope formnya lagi bagus, tapi saya tidak melihat banyak pemain Arsenal yang berani shooting dari luar kotak. Itu biasa dilakukan oleh Odegaard, tapi Odegaard juga bermain lebih taktis. Ketika dia masuk, dia lebih memilih untuk memberikan umpan daripada melepaskan tendangan-tendangan yang sifatnya spekulatif dari luar kotak penalti. Jadi kemenangan ini dari Arsenal menunjukkan bahwa mereka punya skuad yang dalam dan pelatih yang berani mengambil keputusan pada momen yang krusial. Eddie Howe tidak salah. Eddie Howe juga melakukan beberapa perubahan dari bangku cadangan dengan memainkan Lascelles, kemudian memainkan Osula, Trippier. Elanga bahkan bagus. Nah ada juga kejadian Elanga tuh shooting, terus Gabriel tuh kena bola kan tangannya. Nah tapi ini jelas gak penalti karena lebih dulu terkena kaki dari Gabriel. Jadi di sini saya pikir wasit memberikan keputusan yang tepat. Tapi kejadian Gyökeres ini yang saya pikir layak diperdebatkan. Namun Gyökeres lagi-lagi mengecewakan, walaupun saya juga mengatakan pada saat siaran bahwa dia adalah striker yang banyak melakukan pressing. Tapi pada akhirnya dia juga harus mencetak gol. Kalau dia gak mencetak gol, siapa yang akan mencetak gol? Kan itu. Dia juga harus mencetak gol walaupun lagi-lagi Arteta mempertahankannya di atas lapangan, tapi dia tidak bisa mencetak gol.
Ya kita harapkan nanti di match-match selanjutnya Gyökeres juga bisa mencetak gol, Haaland bisa mencetak gol, dan Šeško juga bisa mencetak gol agar pertandingan-pertandingan dari Liga Premier Inggris dipenuhi oleh gol-gol berkelas. Tapi Arsenal bisa menang bukan karena kebetulan atau juga bukan karena keberuntungan. Bahkan pada saat siaran saya juga mengatakan bahwa kalau Arsenal tidak bisa mencetak gol dari open play, paling tidak ketika mereka mendapatkan situasi bola mati, mereka harus cetak gol dengan cara memanfaatkan skenario bola mati, dan itu yang mereka lakukan sehingga Arsenal sekarang memepet Liverpool. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.